dengan pernyataan Pak Ahok, ya sebenarnya itu dia sudah punya kewajiban untuk melaporkan. Kalau dia tidak melaporkan, dia bisa dianggap sebagai bagian dari pelaku korupsinya, gitu. Karena dia tidak mau tahu tapi tidak mau melaporkan. Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Dari dua video yang saya lewatkan di depan itu, ada dua juga kasus yang akan kita bicarakan di sini. Apa itu? Satu Ahok, dua Erick Thohir. Ini kita berbicara mengenai kasus di Pertamina, korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, 1.000 triliun. Kalau dianalogikan kata-kata dari kejaksaan bahwanya 193 triliun setahun, berarti kalau 5 tahun 1.000 triliun. Kalau 10 tahun 2.000 triliun, woi. Pertama Ahok. Ini berkaitan dengan koar-koar dia seolah-olah di podcast di mana-mana saja dia mengatakan dirinya seakan-akan tidak terlibat dengan kasus ini. Seakan-akan dirinya lepas dari tanggung jawab ini. Ini yang dilihat oleh publik karena koar-koarnya seperti itu. Sebelumnya kita harus tahu dulu. Komisaris itu, Ahok kan komisaris selama 5 tahun. Di saat kasus ini terjadi, komisaris itu apa? Secara sederhana lagi kita katakan, kalau kita membuat perusahaan, kita ini punya perusahaan, kita membuat perusahaan. Kemudian kita tunjuk orang untuk menjalankannya. Kita namanya komisaris, pemilik. Yang menjalankan namanya direktur. Jadi Ahok adalah pemilik Pertamina. Loh, apakah Pertamina punya Ahok? Tidak. Pertamina itu milik negara. Milik negara itu dikuasakanlah kepada Menteri BUMN untuk mengawasi perusahaan tersebut, Pertamina tersebut. Menteri BUMN menunjuk Ahok wakil dari negara di Pertamina. Jelas di situ? Logikanya, kalau kita pemilik perusahaan, apakah kita mau rugi perusahaan kita itu? Apakah tidak kita awasi setiap detik agar tidak ada kerugian di perusahaan itu? Keinginan kita membuat usaha adalah untung. Itulah gunanya komisaris utama, komisaris ataupun utama atau tidak yang dibuat di situ, gunanya untuk mengawasi perusahaan itu jangan sampai rugi, jangan sampai dimaling, jangan sampai dirampok tiap detik. Itu saja tujuannya komisaris. Itu juga tujuan kita kalau kita mendirikan perusahaan, mengawasi jangan sampai perusahaan kita rugi, jangan perusahaan kita dirampok. Sekarang perusahaannya itu dirampok Pertamina oleh para pencorong yang ditangkap oleh kejaksaan. Sekarang ini Ahok mau lepas tangan, paling tidak dia secara moral harus bertanggung jawab karena dia digaji sebagai wakil pemilik Pertamina di situ. Dan yang lebih parahnya dia kan koar-koar. Kalau saya pecat semua. Apa kerja dia sebagai komisaris kemarin itu? Contoh kawan-kawan. Kalau seandainya pada waktu itu, apalagi dia mengatakan sekarang ini kasus ini sudah terdeteksi sama dia waktu jadi komisaris utama. Seharusnya pada waktu itu dia blow up. Paling tidak, kalau tidak ada kuasa dia diberikan untuk memecat orang-orang itu, untuk memencarakan orang-orang itu, untuk membicarakan kasus itu dengan Menteri BUMN yang menunjuk dia, paling tidak dia harus mengundurkan diri sebagai batas tanggung jawab dia. Saya tidak berhak lagi di sini. Saya tidak mau mengambil tanggung jawab ini karena ini banyak pencoleng di sini, banyak yang merugikan kekayaan negara di sini. Saya mundur. Saya tidak berani bertanggung jawab. Beban saya di sini, tanggung jawab saya di sini. Tapi tidak. Dia mundur itu setelah 5 tahun itu bukan karena dia dipecat ataupun karena dia ada persoalan di Pertamina. Alasan dia mundur itu kemarin adalah karena dia mendukung Ganjar Pranowo untuk eksis di perpolitikan, untuk konsentrasi di perpolitikan. Kan itu alasannya. Dia mengetahui kasus itu katanya. Kuar-kuarnya di luar ini, bukan saya mengatakan, dia yang mengatakan di luar. Kuar-kuar bahwasanya ini sudah dideteksinya. Kemudian BPK sampai BPK ada yang terlibat segala macam. Kalau BPK ataupun Badan Pemeriksa Keuangan terlibat di situ, dia bisa laporkan ke Menteri Erick Thohir pada waktu itu, Menteri BUMN yang menunjuk dia. Kalau tidak mau juga Menteri BUMN, dia lapor kepada Jokowi. Jokowi sebagai pemilik negara ini pada waktu itu, yang pemilik BUMN pada waktu itu. Kita katakan aja begitu. Dia lapor. Tidak juga mau didengar oleh pemerintahan, lempar kepada rakyat. Tidak juga didengar oleh rakyat, berhenti saya di situ. Sederhana itu. Tapi kalau dia koar-koar setelah kasus ini dibongkar oleh kejaksaan, ada apa dengan Ahok? Sebenarnya tanggung jawab yang lebih sederhana kepada Ahok ini begini kawan-kawan.
Tugas dia di sana sebagai wakil pemilik perusahaan adalah mencegah perusahaan itu rugi, membuat untung kepada perusahaan. Itu tugas dia. Kedua, jangan sampai dirampok perusahaan ini. Ini sekarang sudah dirampok, sudah dirugikan perusahaan itu. Artinya, kalau kita analogikan lagi, saya disuruh membuat rumah, tukang disuruh membuat rumah, kemudian tidak dikerjakan dia, bukan rumah yang dibuatnya, mobil yang dibuatnya. Apa artinya di situ? Dia harus kembalikan upahnya itu. Kalau sempat sudah dibayarkan upah kepada dia, itu harus dikembalikan, karena yang disuruh buat rumah, yang dibuatnya mobil, atau tidak dibuat sama sekali, karena kenyataannya tak berhasil tugas yang diberikan negara kepada Ahok. Oke? Karena tugas komisaris itu bukan bekerja seperti tukang, ngocok semen atau segala macam, tidak. Dia cuma duduk-duduk manis saja begitu kan. Kemudian ada yang harus dikerjakan dia. Apa yang harus dikerjakannya? Melarang orang maling, melarang merugikan perusahaan, tapi tak dilakukannya. Oke? Di situ gajinya minimal harus dibalikkan. Tantim dia yang miliaran itu harus dibalikkan sebagai tanggung jawab dia, dan berhenti di tengah jalan kalau tidak didengarkan nasihat-nasihat dia. Sederhana. Tapi sekarang dia bongkar itu, dia keluar-keluar setelah kejaksaan membongkar. Ada apa? Itu satu. Sekarang saya masuk kepada Erick Thohir. Kita andaikan sebuah sekolah, dan itu diketahui oleh para pendidik dan psikologi semuanya. Sekolah ini mempunyai murid 40 orang. 40 orang ini muridnya. Dari 40 orang itu luar biasanya 35 orang tidak naik kelas, cuma 5 yang naik kelas. Apa analogi di situ? Berarti guru kelas ini bodoh. Guru kelas ini tidak cakap. Guru kelas ini memang betul-betul tidak melaksanakan tugas dia. Apa artinya di situ? Kalau kita analogikan, ini BUMN ini adalah murid semua nih. Dan Erick Thohir adalah gurunya itu. Guru yang tak naik kelas tadi itu 35 orang, murid dia itu tidak naik kelas. Kenapa saya contohkan begitu? Ini Pertamina kasusnya, yang terbesar kalau 1.000 triliun. Apalagi 2.000 triliun nanti. Mengalahkan PT Timah. PT Timah itu apa? BUMN juga. Belum kita berbicara Asabri. Asabri BUMN. Jiwasraya BUMN. Semuanya BUMN yang kasus terbesar-besar. Apa artinya di situ? Belum lagi nanti sempat di Bank Mandiri, Bank ini, PLN, segala macam. Kalau dibongkar oleh kejaksaan semua, bisa-bisa dari 40 murid itu, 41 yang tak naik kelas. Muridnya 40-nya cuma 41 yang tak naik kelas kan? Seharusnya Menteri BUMN itu tidak berkata mengundurkan diri, mau kita perbaiki segala macam. Dia sendiri yang harus diperbaiki itu sebenarnya. Dia, itu kuncinya. Dia harus mundur, dia harus dipecat oleh Prabowo. Jangan lagi dibalik-balikkan logika. Dia sendiri yang tidak bisa mengurus, tak cakap mengurus. Dalam Islam dikatakan, kawan-kawan, tempatkanlah orang-orang itu di tempatnya yang cocok. Right man and right place. Itu kata orang Barat. Kalau orang Islam sudah mengatakan begitu. Kalau orang tidak pandai baca ayat dengan fasih, tidak boleh jadi imam dia. Zaman Nabi Muhammad pun sudah contohkan. Banyak orang yang mau azan-azan, dia tunjuk Bilal bin Rabah, si hitam itu. Kenapa? Karena suaranya bagus. Dia menempatkan orang pada tempatnya. Dia tempatkan Khalid bin Walid sebagai panglima perang karena dia cakap berperang. Nggak sembarangan itu, nggak sembarangan. Kita harus contoh itu. Ini tidak. Contohnya tadi, perbaikan-perbaikan. Dia sendiri yang harus diperbaiki. Bro. Gitu saja. Terima kasih.